Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari teori psikologi. Menurut Mendelbrot 2010-55, psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri pada tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Di sini saya memilih novelnya Agnes Davonar yang berjudul My Idiot Brother. Novel My Idiot Brother ini telah dijadikan sebuah film. Nah, sekarang kita akan menganalisis novel My Idiot Brother ini dengan teori psikologi. Analisis psikologi pengarang melihat dari latar belakang pengarang terhadap hasil yang diciptakannya. Ada beberapa hal yang dialami si pengarang dalam menuliskan novel MIB ini, serta menuangkan kisah yang dialaminya ke dalam novel sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kisah sedih yang terdapat pada teks novel tidak jauh berbeda dengan keadaan kehidupan si pengarang yang sebenarnya. Kutipan tersebut menggambarkan psikologi pengarang merasakan kesedihan yang ia tuangkan ke dalam novel MIB. Psikologi dalam dirinya diwujudkan pada kenyataan yang dialaminya ketika kepergian sang ayah karena menderita penyakit dan harus berhenti kuliah karena kekurangan ekonomi. Yang kedua, pada kutipan tersebut, psikologi dalam dirinya diwujudkan pada kenyataan yang dialami Agnes demi berputarnya roda kehidupan yang lambat laun diiringi telah menerima kepergian sang ayah. Yang ketiga, psikologi dalam dirinya diwujudkan pada kenyataan yang dialami Agnes bahwa ayahnya divonis menderita kanker paru-paru yang menyebabkan kepergian ayahnya. Nah, selanjutnya, psikologi tokoh utama dalam novel My Idiot Brother karya Agnes Davonar. Pada novel My Idiot Brother ini, tokoh utamanya yang bernama Angel. Berdasarkan novel My Idiot Brother, terdapat beberapa psikologi tokoh utama. Yang pertama ialah perasaan malu yang ditunjukkan pada tokoh utama. Talk to me. Menggambarkan psikologi tokoh utama yang terjadi pada diri Angel yang diwujudkan dengan perasaan malu. Perasaan malu yang dialami Angel ini terjadi ketika teman-temannya mengatakan bahwa Angel sama dengan kakaknya, yaitu sama-sama bodoh. Nah, Angel ini tidak terima teman-temannya mengatakan hal tersebut. Perasaan malu diungkapkan ketika sang ibu Angel ini menjemput Angel di sekolah barunya. Kemudian ibu menitipkan kakaknya bersama Angel. Pada saat itu, Angel merasa malu ketika melihat ibu dan kakaknya berada di sekolah. Si Angel pun berbicara kepada sang ibu untuk tidak menjemputnya di sekolah lagi, karena Angel tidak ingin teman-temannya melihat kakaknya dan mengatakan Angel bodoh. Yang kedua ialah perasaan kesal yang ditunjukkan tokoh utama, yaitu Angel kesal dengan ibunya yang menyuruh kakaknya untuk membangunkan pagi hari. Psikologi yang dalam diri Angel diwujudkan dengan perasaan kesal. Talk to me. Perasaan kesal yang dialami Angel ketika dia sedang tidur dan tiba-tiba sang kakak disuruh ibunya untuk membangunkan si Angel ini, karena ia tidak ingin dibangunkan oleh siapapun karena ia sudah besar dan bisa melakukannya sendiri. Yang ketiga ialah perasaan takut yang ditunjukkan tokoh utama, yaitu Angel ingin jujur kepada Aji. Ia takut mengatakan bahwa kakaknya yang cacat. Talk to me.
Psikologi dalam dirinya diwujudkan perasaan takut dari Angel bertanya sesuatu kepada Aji. Angel bertanya kepada Aji, jika Aji memiliki saudara atau keluarga yang cacat, apa yang ia lakukan? Lalu si Aji menjawab santai saja, mau diapakan lagi? Sebenarnya Angel ingin jujur kepada Aji bahwa ia mempunyai saudara yang cacat, tapi ia takut jika Aji menghindar dan menghinanya seperti teman-teman yang lain. Yang keempat ialah perasaan bahagia yang ditunjukkan tokoh utama yaitu Angel karena bisa bermain dan mengobrol bersama Aji. Talk to me. Psikologi dalam diri diwujudkan perasaan bahagia yang dialami Angel ketika ia datang ke lapangan basket. Nah, ia bermain basket dan Aji selalu tersenyum kepadanya. Setelah main basket bersama, Aji selalu mengajak Angel dan mengobrol bersama sehingga membuat Angel ini sangat bahagia. Yang kelima ialah perasaan marah yang ditunjukkan oleh tokoh utama kepada kakaknya karena sang kakak telah mengacaukan pesta ulang tahun si Aji. Talk to me. Nah, kutipan tersebut menggambarkan psikologi tokoh utama perasaan marah yang berawal dari kakaknya Angel mengacaukan pesta ulang tahun Aji. Kakaknya emosi karena ia mendengar temannya Angel yang bernama Agnes telah mengejek Angel, sehingga kakaknya Angel ini mendorong Agnes tepat jatuh di hadapan kue ultahnya si Aji. Angel tidak bisa berkata apapun melihat kakaknya telah mengacaukan pesta ulang tahun Aji. Sang kakak pun mendekati Angel untuk memberikan kado yang tertinggal di rumahnya. Angel pun marah dan berteriak histeris di dalam ruangan itu. Yang keenam adalah perasaan bersalah yang ditunjukkan tokoh utama yaitu Angel menyesal dengan kepergian sang kakak. Talk to me. Kutipan tersebut menggambarkan psikologis tokoh utama perasaan bersalah yang dialami Angel. Karena Angel tidak bisa datang ke pemakaman sang kakaknya karena ia masih belum pulih. Angel hanya bisa berdoa kepada Allah. Bila mereka terakhir kembali, Angel ingin menjadi malaikat yang siap berkorban apapun untuk sang kakak. Seperti saat ini, Angel hanya bisa mengenang kepedihan atau perbuatan yang ia berikan kepada sang kakak. Kepergian kakaknya membuat dirinya sangat menyesal karena selama ini Angel selalu berbuat hal-hal yang buruk kepada sang kakak. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video teori psikologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.